saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kompas Muntila, di dalam acara Sapaan Pagi. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh gereja merayakan hati Maria, hati yang penuh kasih, hati yang sungguh mau memberikan yang terbaik bagi anaknya. Di dalam kisah Tuhan Yesus hilang di bait Allah, kita dapat membayangkan betapa cemas, betapa gelisahnya Bunda Maria kehilangan putranya yang sangat dia cintai. Kita dapat merasakan penderitaan Bunda Maria yang ingin dekat dengan anaknya. Maka kalau kita diajak oleh gereja merayakan pesta hati Bunda Maria, kita pantas bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena ternyata Bunda Maria tidak hanya menjawab ya mau menjadi Bunda Tuhan kita Yesus Kristus ketika menerima kabar gembira, tetapi Bunda Maria sungguh pribadi yang penuh cinta, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mau mengusahakan keselamatan bagi anak-anaknya. Kita pantas bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, dia menyerahkan Bunda Maria kepada kita untuk menjadi ibu dari kita semua. Dan Bunda Maria diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita adalah anak-anak dari Bunda Maria. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari Bunda Maria untuk selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi generasi muda kita, supaya apa? Supaya anak-anak kita dapat tumbuh berkembang sebagaimana Tuhan Yesus yang dikatakan di dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus tumbuh berkembang sebagai pribadi yang bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan oleh manusia. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati kita, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita dengarkan firman dari Tuhan kita Yesus Kristus yang diambilkan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Tuhan Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Tuhan Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, pertama-tama saya mau minta maaf dulu kalau pada kesempatan ini saya mau memakai perumpamaan tidak untuk membandingkan
hati Bunda Maria yang suci itu dengan apa yang saya ceritakan secara langsung hanya sebagai batu loncatan untuk pemahaman, pemikiran kita, permenungan kita. Apa yang saya maksudkan? Saya mempunyai seekor anjing yang sangat lucu, sangat baik. Tetapi ketika anjing itu mempunyai anak, dia menjadi anjing yang galak, yang sangat protektif, yang sangat mau melindungi anaknya, dan bahkan untuk itu dia tidak segan-segan menggigit orang atau menyerang makhluk lain, anjing di sekitarnya, demi keselamatan anaknya. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, memperhatikan perilaku anjing seperti itu, saya dapat membayangkan memang sebuah insting, sebuah dorongan yang normal, yang bagus, yang indah dari seorang ibu induk terhadap anaknya, untuk selalu melindungi, untuk memberikan yang terbaik untuk keselamatan jiwanya. Kalau kita melihat peristiwa anjing itu pun, kita dapat menemukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia di dalam diri makhluk seperti itu, maka kita dapat membayangkan betapa lebih mulianya, lebih hebatnya, lebih luhurnya hati seorang ibu yang mencintai anaknya. Seorang ibu pasti akan mengusahakan betul apa yang terbaik yang dapat diberikan kepada anaknya. Apakah hati semua ibu begitu? Diharapkan demikian, dan memang pada umumnya demikian. Tetapi kalau ada yang tidak demikian, kita diingatkan hati Allah tidak akan pernah lupa pada anaknya. Kalau seorang ibu lupa akan anaknya, hati Allah jauh lebih baik. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria, hati Bunda Maria yang suci, hati Bunda Maria yang sungguh penuh dengan kasih. Tuhan Yesus di dalam asuhan Bunda Maria tidak hanya bertambah besar secara fisik, tetapi juga bertambah besar di dalam hikmatnya, di dalam kebijaksanaannya. Bunda Maria juga mengantar Tuhan Yesus kepada kasih Allah yang dalam kepada dirinya, dan juga kasih manusia. Maka Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Kristus, malah kita belajar dari Bunda Maria untuk mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk semakin tidak hanya tumbuh di dalam badan, tetapi juga dewasa di dalam segalanya dan hidup penuh kasih, kasih dari Allah dan kasih dari sesama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa Engkau telah mengaruniakan pada kami hati seorang ibu Bunda Maria yang luar biasa, yang dalam kasihnya yang tidak akan membiarkan kami semua untuk jatuh binasa. Maka ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah kami belajar untuk tidak menyia-nyiakan kasih Bunda Maria, kasih-Mu sendiri pada kami, terutama melalui Bunda Maria ini, supaya kami semakin dapat tumbuh berkembang sebagai anak-anak-Mu yang dewasa di dalam segala hal. Tidak hanya tumbuh di dalam badan, tetapi di dalam hikmat, di dalam kesucian, di dalam kasih yang mendalam dengan Engkau dan kasih yang mendalam kepada sesama. Semua ini kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang selama-lamanya. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dan